Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali siang hari ini kamu mau membaca Alkitab. Biarlah Engkau urapi firman-Mu saat ini untuk kami dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya. Kuatkan kami terus ya Bapa dengan firman-Mu setiap saat. Dan siang hari ini biarlah firman-Mu selalu melekat di dalam hati dan jiwa kami, agar kami tetap menjadi setia di dalam firman-Mu dan melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan urapi Roh Kudus-Mu dengan hikmat dan pengertian-Mu, kami terima firman-Mu siang hari ini. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan siang hari ini terambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke 24 dengan perikop Israel tersandung bangsa-bangsa lain selamat, yang berbunyi demikian. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-sekali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, mendapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Puji Tuhan, praise to the Lord. Berbahagialah kita yang telah menjadi anak-anak Tuhan yang terpilih, karena kita jangan menyakiti atau mengutuki ataupun membenci bangsa pilihan Tuhan. Tetapi berbahagialah kita karena kita sudah menerima keselamatan karena pelanggaran orang Israel. Jadi berbahagialah kita sehingga keselamatan itu diberikan pada bangsa-bangsa lain, termasuk kita, bangsa-bangsa lain yang ada di Indonesia. Karena kita semua adalah cangkokan. Jadi berbahagialah kita jika kita dapat mengerti firman ini, karena jika orang Israel berbalik dan kembali menerima Tuhan, Mesias mereka yang asli, yang dari surga, menerima Yesus Kristus, berarti semuanya sudah genap, saudara. Berarti semuanya kasih karunia itu tercurah sebagai semua orang dan seluruh bangsa di dunia. Karena bangsa Israel jika berbalik, maka Allah akan berbelas kasihan kepadanya, karena orang lain yang bukan berasal dari bangsa Israel atau Yahudi diselamatkan. Mengapa anak sulung yang dipilih tidak? Nah, jadi berbahagialah kita jika kita dapat mendoakan Israel setiap saat dan waktu. Karena siapakah kita jika bukan bangsa Israel?
yang telah memberikan berkat bagi kita melalui penebusan Yesus Kristus. Berbahagialah kita jika kita dapat mengerti firman. Jangan kita mengutuki bangsa Israel, karena dari sanalah berkat seluruh dunia tercurah, seperti yang terjadi pada zaman ini, di mana bangsa Israel telah melakukan banyak kebaikan untuk dunia, tetapi tetap saja mereka tersandung karena ketidakpercayaan mereka kepada Sang Juru Selamat. Sehingga Tuhan memberikan kepada mereka perbandingan untuk dapat membuat mereka berbalik dan jadi percaya. Kalau aku bahagia loh lihat orang Israel dan Yahudi itu, sekalipun mereka aneh, menurutku mereka sangat membenci orang Kristen, orang Katolik, atau siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, yang memberitakan Injil kepada mereka. Tetapi jangan kita membenci mereka, tetapi tetap kita doakan mereka, kita mengasihi mereka, karena Tuhan sendiri mengasihi mereka kok. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan kalau tidak lewat dari bangsa Yahudi kan awalnya. Jadi berbahagialah kita yang bermurah hati, dimurahkan Tuhan, untuk tetap berdoa bagi bangsa Israel. Karena seluruh dunia berdoa bagi bangsa Israel, maka semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa mengubahkan hati dari doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya hari-hari, memeliharanya dan merenungkannya siang dan malam. Tuhan, kami bersyukur boleh mendengar firman-Mu saat ini. Kembali kami mau berdoa bagi bangsa Israel, karena dari Bukit Sion, dari Yerusalem akan turun suatu kerajaan yang kekal, yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan itu akan terjadi pada seluruh dunia ini jika Tuhan Yesus turun dari surga membawa umatnya kepada penyelamatan dan roh yang dicurahkan bagi semua bangsa, dan juga berkat bagi semua bangsa di dunia ini. Berbahagialah setiap orang yang menerima Kristus, menerima Mesias, menerima Juru Selamat dari surga. Karena yang berasal dari surga tentunya harus dikuduskan terus, disucikan bagi kita yang mau datang dan bersujud di hadapannya. Kita semua akan diubahkan, diberkati, disucikan hati dan jiwa kita untuk menerima Dia. Bukan kita yang memilih, tetapi Dia yang telah memilih kita. Terpujilah Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang memberkati seluruh bangsa di dunia. Berbahagialah kita yang mendapat berkat dari bangsa Israel, dan berbahagialah kita karena kita bisa berdoa dan memberkati setiap orang yang mau memberkati bangsa Israel. Haleluya, glory to the Father, and the heaven to the Lord Jesus, the Holy Spirit. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan memberkati bangsa Israel, Tuhan berkati semua bangsa di dunia, Tuhan berkati bangsa kita Indonesia. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys. God bless.